Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Purwokerto, Katedral Kristus Raja. Rabu 28 Februari 2024, saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudari, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berjalan dan beraktivitas. Sekalipun mungkin akan ada banyak tantangan hidup, tapi kita masih punya Tuhan yang sanggup membawa kita berada pada jalur yang benar. Maka, kita bekali diri dengan kekuatan iman melalui renungan dari Injil, Matius bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri, lalu berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan para pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kiranya hari ini Yesus mengajak kita memurnikan hidup sebagai pengikut Tuhan. Bersedia menjadi pengikut Yesus merupakan perjuangan seumur hidup. Jadi bukan hanya ketika kita sedang untung, bahagia, maupun sukses saja. Mengikuti Yesus juga bukan sebagai kesempatan meraih prestasi atau pujian yang memuaskan. Namun, mengikuti Yesus adalah suatu pilihan hidup yang berani memilih segala sesuatu demi keselamatan banyak orang. Termasuk jika ternyata dalam perjalanannya kita mengalami penderitaan. Hari ini Yesus mewartakan kabar penderitaannya yang pasti akan dia alami. Tapi Yesus tidak gentar, sebab mempunyai visi menyelamatkan dunia dari dosa. Itulah tanda penghayatan perutusan di jalan yang benar. Kesalahan pemahaman ibu anak-anak Zebedius tadi adalah memakai kacamata manusiawi dan duniawi dalam kerangka hidup pemuridan. Keikhlasan merelakan anaknya untuk mengikuti Yesus ternyata masih dirangkum dalam keinginan agar anaknya hidup dalam kemapanan dunia dan akhirat. Sebetulnya tidak salah sebagaimana setiap orang tua yang menghendaki anaknya sukses di masa depan. Namun dalam kacamata perutusan Tuhan, haruslah diresapi bahwa keselamatan dan kebahagiaan itu diprioritaskan bagi banyak orang. Kenikmatan pengikut Tuhan adalah ketika bisa mendayagunakan potensi diri bagi kebahagiaan orang lain. Semoga saudara-saudari kita semakin mau memurnikan motivasi mengikuti Yesus agar tetap layaklah kita melayani Dia. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, hanya Engkau-lah yang selalu mempercayakan perutusan kepada kami. Kendati kami mudah mencari kenyamanan sendiri, tapi Engkau tak henti-hentinya membentuk kami. Mohon agar kuat kuasa-Mu menaungi kami, sehingga semakin hari kami semakin sadar atas makna perutusan yang Kau berikan ini. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua keluarga kita dan perutusan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.